Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, serta kita berharap kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku, arsyadanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami'. Kita memasuki hadis tentang larangan memukul di bagian wajah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Idza apabila qatala ahadukum, salah seorang dari kalian hendak memukul. Jadi qatala di sini yang biasa digunakan dengan makna memerangi atau berkelahi. Namun di dalam hadis ini para ulama memahami qatala dengan makna memukul. Ini sudah menjadi kesepakatan dalam pemahaman mereka di syarah-syarah hadis tersebut. Sehingga di sini qatala kita terjemahkan dengan memukul. Idza apabila qatala ahadukum, salah seorang dari kalian hendak memukul, falyajtani bil wajha,
maka jauhilah, hindarilah memukul wajah. Hadis menika sahih riwayat Al-Bukhari nomor 2559 dan Muslim nomor 2612. Redaksi ini milik Imam Al-Bukhari. Wajah. Kalau kita berbicara tentang wajah, tentang patokan wajah, batasan wajah, kita bisa merujuk kepada fikih wudu, ya. Bagaimana para ulama kita menjelaskan definisi wajah dalam kitab fikih. Wajah, kalau kita melihat di depan cermin, maka yang tampak itulah wajah kita. Sehingga wajah kita batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu, terus ya, yang ada di depan ini, yang tampak ketika bercermin itulah wajah kita. Adapun bagian atas, belakang tidak termasuk wajah, leher tidak termasuk wajah. Ini definisi wajah dalam syariat. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Memukul, ya, memukul yang disebutkan di sini ini baik dalam rangka memukul untuk pendidikan atau memukul ya, karena sedang emosi, berkelahi ataupun sedang perang. Ternyata kita dilarang memukul atau menyerang bagian wajah. Masya Allah ya. Ini menunjukkan tentang keagungan ajaran syariat agama kita. Ajaran syariat agama kita. Oleh karena itu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab dengan judul bab jika seorang sayyid atau tuan memukul budaknya, maka dia harus menghindari memukul wajah. Masya Allah ya. Padahal budak itu milik kita. Budak itu betul-betul milik kita penuh, sebagaimana ya, HP ini milik kita, sebagaimana motor itu milik kita, sandal itu milik kita. Kita bebas untuk mempergunakannya. Kita bisa membuangnya, kita bisa menggunakannya, atau kita menjualnya, bebas. Sebab budak kedudukannya sama dengan barang yang kita miliki. Namun ternyata Islam memberikan perhatian khusus. Begitu Islam sangat memuliakan wajah, maka seorang tuan atau sayyid dari budak itu dilarang ya memukul wajah budaknya. Masya Allah. Perang pun kita dilarang ya menyerang atau melukai wajah. Sampai seperti itu perhatian syariat. Ini menunjukkan agama kita agama yang sempurna, agama yang sangat indah. Luar biasa. Luar biasa. Perang pun kita dilatih ya, dididik supaya memperhatikan adab-adab perang. Ketika perang kita nggak boleh membunuh orang yang sudah tua renta. Kita tidak boleh membunuh para wanita. Kita tidak boleh membunuh ya anak-anak. Bahkan ketika musuh kita sudah meninggal menjadi mayat, kita pun diperintahkan memuliakan mayatnya. Kita nggak boleh memutilasi. Kita nggak boleh merusak jenazah tersebut, ya. Walaupun itu musuh kita. Bahkan kita tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah seperti syawami', gereja-gereja. Ketika perang kita menghindari itu. Nggak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Tidak boleh menebang pohon yang tidak dibutuhkan, nggak boleh. Masya Allah. Berarti perang yang ditujukan oleh Islam bukan untuk membuat kehancuran. Justru perang itu untuk memperbaiki, untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Makanya Nabi tidak pernah
ketika perang itu serta-merta menyerang, enggak, tapi Nabi melakukan ya pendekatan-pendekatan, mengutus utusan, menyampaikan dakwah. Seperti itu ajaran Islam. Oleh karena itu, ketika kita sedang ya, berkelahi atau bertikai dengan saudara kita muslim, muslimah misalnya, kemudian kita emosi hendak memukul, maka ketika itu hindari betul-betul memukul wajah. Jangan sampai memukul wajah. Hatta sampai pun masalah suami dengan istri. Istri kita itu kan ibarat awan ya, budak bagi para suami, awanah, budak. Makanya para suami tolong ya, bersikap baiklah kepada tawanan kalian. Mereka itu Masya Allah, mereka siap berpisah dengan orang tua mereka yang melahirkan mereka, membesarkan, mendidik, merawat mereka demi kita. Lah kok kita malah tidak memperlakukan dengan baik. Maka Islam memberikan aturan-aturan dalam masalah rumah tangga. Ketika istri kita melakukan nusyuz, pembangkangan kepada kita, maka kita tidak boleh serta-merta memukul wajah misalnya. Gak boleh, ada tahapan-tahapan untuk memberikan sanksi kepada nusyuz yang dilakukan oleh istri kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, yang pertama. Wahjuruhunna, ini yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun, ini yang ketiga. Dan pukullah mereka. Nah, jadi dalam surat An-Nisa 34 ini Allah memberikan arahan kepada kita semua, apabila wanita-wanita, istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuz ya, pembangkangan mereka, maka yang pertama fa'idhuhun, nasihati mereka dengan baik. Ini yang pertama. Ya, supaya dinasihati dengan baik. Ya. Oleh karena itu, tanamkan, jadikan moto dalam kehidupan rumah tangga jenengan, catatlah kebaikan-kebaikan istri Anda di atas batu ya, supaya Anda tidak mudah melupakannya. Dan catatlah keburukan-keburukan istri Anda di atas air ya, supaya Anda mudah melupakannya. Jangan terbalik. Kita itu kadang ketika istri kita melakukan satu kesalahan diingat-ingat terus ya, dicatat di atas batu ya, sehingga tidak mudah hilang dan lupa. Ini bukan tipe suami yang soleh ya. Makanya seorang laki-laki jangan baperan seperti wanita, mudah terbawa oleh perasaan ya. Gak boleh seperti itu. Nah, itu bukan tipe laki-laki. Beda dengan wanita. Makanya saya sering menyampaikan, al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti cermin ya, itu wanita. Ketika cermin itu sudah pecah, hancur, mungkin jenengan bisa menyatukan dengan menambal, mengelem dan sebagainya. Namun dia sudah tidak bisa memantulkan dengan sempurna. Artinya apa? Wanita itu mudah mengingat kesalahan-kesalahan kita. Itu wanita. Makanya nggak usah kaget kalau wanita itu gampang ya, nangis, ya, terbawa perasaan, nggak usah kaget. Oleh karena itu kalau tukaran biasanya kalau bertengkar wanita lebih ingat kepada kesalahan kita. Sampai gini pasti ingat, itu wanita. Mereka itu mudah memaafkan tapi ya sulit melupakan, itu wanita. Adapun para suami tipenya, ini dia tipe para suami, tolong diingat-ingat. Dia itu yang gampang diingat adalah hutang-hutangnya. Itu suami ya, utangnya piro ya. Kemudian kewajiban-kewajibannya ya, bayar anak kuliah, itu yang diingat suami. Jangan diingat kesalahan istrinya. Ya, itu suami biasanya. Makanya suami enggak sempat ngurusi kayak gitu.
Pikirannya piye golek duit mencukupi kebutuhan keluarga, ngelunasi hutang-hutangnya itu suami. Ya. Tapi kalau suami penggene ngiling-ngiling salah wong wedok itu gak jantan itu ya. Nah itu suami. Oleh karena itu ya, ketika seorang suami sudah menjadikan prinsip hidupnya seperti ini ya, mencatat kebaikan-kebaikan istri di atas batu supaya tidak mudah terlupakan, dan mencatat keburukan istri di atas air ya, supaya mudah terlupakan, insya Allah ya, insya Allah ketika terjadi sebuah problem dalam rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga, ada riak-riak, Anda tidak akan cepat ya, emosi dan sebagainya. Sebab pasangan kita itu kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, kalau istri kita melakukan nusyuz, yaitu kita supaya fa'idhuhun, menasihati mereka dengan baik. Nasihati mereka. Kalau dinasihati sudah tidak mempan, maka wahjuruhun, ya, kita supaya menghajar mereka, ya, berpisah dengan mereka dalam ranjang, ya, jangan tidur bareng, tapi tetap satu rumah, ya, tetap satu rumah. Nanti kalau Anda mengalami ini, ya, maka si istri tidur di kamar, Anda tidur di sofa misalnya, atau istri di atas ranjang, Anda di bawah misalnya. Pokoknya dikasih pembelajaran. Sebab wanita itu ketika sudah kita hajar dalam rumah, terutama ketika tidur kita tidak kita temani, itu biasanya dia berpikir, kenapa ya kok seperti ini, terus dia berpikir itu biasanya ya. Nah, ini yang kedua. Kalau kita hajar kok nggak ada perubahan, tetap membangkang, berani kepada suami, maka baru wabribuhun, pukullah mereka. Dan memukul di sini ghairu mubarrih, tidak menimbulkan bekas. Maka ketika terpaksa memukul istri, hindari tempat-tempat yang rawan, seperti perut, ya, kemudian kemaluan, ya, kemudian ya tempat yang rawan lah pokoknya. Wajah terutama itu nggak boleh, diharamkan dalam syariat. Sebab apa? Wajah itu adalah bagian yang paling mulia dari anak cucu Adam. Coba Anda bayangkan, ketika ada seorang istri bertengkar dengan suami misalnya, lalu suami melakukan KDRT, memukul wajahnya sampai memar, lalu istri ini terlihat wajahnya oleh orang lain, dia akan semakin malu, ya. Dia merasa tidak memiliki harga diri lagi. Ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Saya punya jamaah ya, pernah bertengkar dengan suaminya, lalu dikirim fotonya kepada saya, wajahnya itu merah semua, habis ditampari oleh suaminya. Masya Allah, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Haram hukumnya memukul wajah. Ya. Kasihan istri kita, kasihan ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita sekali lagi ketika hendak memukul tidak diperbolehkan memukul wajah. Tidak diperbolehkan memukul wajah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam masalah hudud, ya, penegakan hukum syariat seperti rojam misalnya. Rojam itu diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, ya, dengan menikah sah lalu berzina, maka dia dirojam, dilempari batu sampai mati. Namun ketika kita menegakkan rojam, tetap Islam tidak memperbolehkan merojam bagian wajah. Masya Allah ya. Kemudian ketika melakukan hukum cambuk untuk laki-laki perempuan yang masih perjaka dan perawan lalu berzina, maka akan dicambuk 100 kali. Maka hindari mencambuk bagian wajah, tidak diperbolehkan dalam syariat. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Ini ajaran Islam, ajaran Islam. Termasuk memukul hewan. Ketika mungkin jenengan punya peliharaan hewan seperti sapi, kambing ya. Ketika hendak memukul hewan kita, hindari memukul wajah.
Islam tidak memperbolehkan memukul wajah. Ini dibahas ya dalam kitab Syarah Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi ya, Fikih Syafi'i jilid 5 halaman 182. Masya Allah, dalam masalah fikih dibahas itu. Sampai memukul binatang pun hindari memukul wajah. Apapun alasannya, apapun sebabnya. Sebab ada orang yang berpendapat nggak apa-apa Ustadz memukul wajah dalam rangka pendidikan seperti di pondok-pondok tertentu itu. Nggak dibenarkan dalam syariat, nggak boleh. Banyak itu ya, santri ditampar ya dan sebagainya, Masya Allah. Bahkan ada yang sampai keluar darah itu kan ya. Bahkan ada yang pernah teman saya cerita itu di pondok tertentu itu sampai hidungnya patah itu kan ya, ditempeleng ya, ditempeleng oleh musrifnya, Masya Allah. Gak boleh kaum muslimin. Kami dulu pernah menjadi kesantrian di salah satu pondok. Selama kami menjadi kesantrian kami terkenal yang paling keren ya, karena saya menerapkan sistem kayak militer ya, push up, rolling, squat jabs, pokoknya hukuman fisik kita terapkan. Tapi demi Allah kami sangat betul-betul menghindari menempeleng anak, memukul wajah. Nah, alhamdulillah murid-murid kami ketika sudah lulus banyak yang merasakan hikmah dari hukuman tersebut. Ya. Walaupun waktu itu ya sempat dendam dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Saya pernah menghukum anak ya yang mencuri, kemudian yang merokok di pondok pernah. Macam-macam hukuman kita terapkan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita awali ketika menghukum karena Allah ya. Dan Allah izinkan mereka setelah lulus menjadi anak yang bermanfaat dan sebagainya. Bahkan gurunya masih tetap ya di Ndukuh belajar di tempat yang sama, muridnya sudah lulus dari Madinah juga. Masya Allah, murid kami banyak seperti itu. Ya, kami sering dikirimi kitab dari murid kami di Madinah. Ya, bahkan ketika bapak kami haji dulu, ya, Masya Allah murid kami langsung melayani mereka, orang tua kami. Setiap hari dijaga di kemahnya selama di Madinah, Masya Allah ya. Itu berapa tahun yang lalu itu, Masya Allah ya. Ternyata nggak ada dendam di antara kita. Ya. Tapi itu tadi hindari memukul wajah, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini sangat diharamkan dalam syariat. Naam. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis tentang larangan memukul wajah. Nah, ini tolong diperhatikan sekali lagi hikmahnya apa? Karena wajah itu merupakan ya tempat yang paling mulia, anggota tubuh yang paling mulia dari anak cucu Adam. Itu wajah. Kemudian hadis berikutnya tentang larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini, wasiati aku, berilah wasiat kepadaku, nasihati aku. Qala la taghdab, kamu jangan marah. Waraddada miraran, Nabi lantas mengulang-ulang wasiat tersebut beberapa kali. Qala la taghdab. Ternyata apa wasiat Nabi? Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Masya Allah ya. Berdasarkan hadis ini kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, orang yang datang kepada Nabi ini terus minta diwasiati, diberi nasihat. Ternyata Nabi tetap memberi nasihat yang sama. La taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, ausini, wasiati aku, la taghdab, jangan marah. Nah, Nabi mengulang-ulang, ini menunjukkan betapa perkara ini sangat penting, sangat urgen, yaitu menjaga marah itu ya jangan sampai dilampiaskan. Ketika kita mampu melampiaskan itu sangat penting. Nanti disebutkan bahwasanya marah itu ya dipikirkan oleh sahabat yang bertanya tadi. Ya, di lanjutan hadis riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Ahmad nomor 23.171, setelah bertanya kepada Nabi, meminta wasiat kepada Nabi, dan Nabi menjawab ya sampai 3 kali la taghdab, la taghdab, la taghdab.
Lantas sahabat tadi berpikir, ya, fa fakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qal, maka aku pun berpikir, merenungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idzal ghadab yajma'u syarr kullah. Lalu aku mendapati hikmah, lalu aku menemukan faidah. Apa faidah wasiat Nabi kok mengulang-ulang la taghdab, la taghdab, la taghdab? Kata sahabat yang bertanya tadi, fa idzal ghadab, ternyata marah itu yajma'u syarra kullah. Marah itu ternyata mengumpulkan segala keburukan. Itu marah. Jadi ketika kita marah itu semua keburukan ada di situ. Ada di situ. Ya. Insyaallah ya. Jadi kita supaya betul-betul memanage marah kita. Ustadz, apa enggak boleh punya sifat marah? Loh, boleh. Sifat marah itu sifat bawaan anak cucu Adam. Ya. Itu enggak mungkin tidak ada pada diri kita. Pasti kita punya sifat marah sebagaimana kita punya rasa lapar. Ya. Ketika kita punya rasa lapar, seperti itulah kita punya rasa marah. Semua orang punya tabiat marah, itu memang bawaan. Makanya nanti dulu sudah kita jelaskan ya, ada marah yang terpuji, ada marah yang ya tercela, ya seperti itu. Nah, jadi marah itu nggak mungkin kita hilangkan, sebab itu bawaan manusia. Kita hanya diperintah memanage, ya, mengatur kapan kita marah dan kalau marah bagaimana, ya itu yang kita harus lakukan. Adapun memadamkan ya, sifat marah sendiri, hayhata, nggak mungkin, kata orang Arab, nggak mungkin. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, ya, sahabat pernah bertanya tentang suatu amal yang dapat memasukkan ke dalam surga. Ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amal yang kalau aku melakukannya aku akan masuk surga. Masya Allah. Apa kata Rasul? Ya. Lalu sahabat tadi memberi batasan, dan wala tuksir alayya, ojo akeh-akeh ya Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi sahabat ini sudah minta petunjuk masuk surga plus kasih syarat, ojo akeh-akeh, ojo jangan banyak-banyak. Itu tipe kita ya. Tipe kita itu kalau bisa sedikit tapi masuk surga, kan begitu tipe kita. Masya Allah ya. Ternyata apa? Rasul pun mengatakan la taghdab, jangan marah. Ternyata itu aja tipenya. Tipnya. Ya, ini mudah teorinya, tapi praktiknya gampang. Sebab kalau kita sudah marah terkadang setan itu menguasai kita. Sebab marah itu adalah jamroh, ya, percikan api yang dimasukkan ke dalam hati kita. Ya, makanya langsung ya, wajah kita ketika marah langsung lihat berubah memerah. Urat-urat leher menegang, mengembang. Metu kabeh utate. Makanya orang yang mudah marah gampang tuwek ya, cepat tua. Kenapa? Sebab saraf yang tidak dipaksa, yang harusnya tidak dipaksa keluar, itu dipaksa keluar. Ya, makanya orang yang kalem, tidak mudah marah itu nggak cepat tua, nggak cepat stres, nggak cepat stroke. Kenapa? Sarafnya itu masih bagus ya. Ya, sarafnya masih bagus ya, begitu. Tapi kalau dikit-dikit marah, emosian, marah ya. Sering kan orang marah kadang ngomong, awakmu gawe bapak ngamuk ayang ini ndang stroke bapak ya, sering ngomong gitu. Stroke tenan ya. Nah, mohon maaf ya, ini zaman akhir ini jangan disamakan dengan zaman mbah-mbah kita. Kalau mbah-mbah kita dulu makanan masih alami Pak ya, belum ada mie instan, belum ada makanan yang jus-jus itu yang instan-instan itu ya, yang serba minuman serba instan. Nah, sekarang itu makanan serba instan. Kalau nggak pakai itu nggak laku sekarang. Ya, bahkan tanaman-tanaman juga serba instan sekarang. Makanya banyak orang itu gampang kering sekarang. Ya, gampang ambruk, gampang stroke. Banyak anak muda-muda stroke. Pasien di rumah itu, di rumah mertua itu anak SMA, perot itu banyak. Ya. Anak SMA jantungan banyak. Kenapa? Pertama, pola tidurnya sudah berkurang.
Kalau ditanya sampean iki kakean ngene, ya betul karena urat sini tegang-tegang. Ternyata apa? Pamite turu nang bapak ibu tibanya apa? Main game sampai subuh, itu banyak seperti itu. Akhirnya apa? Tegang. Terus kena berbagai macam penyakit. Terus main game di tempat yang gelap, ya deg-degan terus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang itu zaman yang masya Allah ya, fitnah yang luar biasa, polusi yang sudah tingkat tinggi, ya, banyak ya macam-macam, ya, ditambah dengan makanan kita, pola hidup kita yang tidak sehat, maka jangan kaget kalau sekarang banyak orang yang cepat stroke, cepat sakit, mati mendadak dan sebagainya. Wallahu alam ya. Nah itu. Makanya sekarang orang mati jarang diumumkan. Kenapa? Kakean sing mati katanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah, kalau ingin masuk surga dengan mudah tanpa memperbanyak amal, la taghdab kata Rasul, jangan marah kata Rasul. Jangan marah ya, jangan marah. Dalam hadis yang lain ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasul pernah ditanya, "Madza yubaiduni min ghadabillah azza wajal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang dapat menjauhkan aku dari murkanya Allah? Apa kata Rasul? La taghdab, engkau jangan marah. Masya Allah, ternyata jawabannya sama, jangan marah. Sehingga ulama mengatakan, ya, al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah kunci pembuka segala keburukan. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah kitab Arba'in Nawawi karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Perhatikan ini. Al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah kunci pembuka segala keburukan. Lihat orang kalau sudah marah, perceraian terjadi. Anak ditempeleng, anak diusir, banyak karena marah. Bahkan suami sendiri diracun. Banyak seperti itu. Orang tua dibunuh karena emosi, minta motor gak dituruti, orang tuanya dipateni. Itu zaman fitnah Pak sekarang Pak. Banyak seperti itu. Istri gak dituruti permintaannya, suami diracun, suaminya diracun. Masya Allah ya. Banyak seperti itu. Akhirnya apa? Orang kalau sudah marah, selesainya getun. Makanya nanti ada tip atau kiat-kiat bagaimana supaya Anda gak menyesal ketika marah terjadi. Banyak orang marah setelah selesai, loh, iki tip ini kok pecah apa ini? Gak kroso. Bahwa tadi dijotos oleh suaminya ketika marah. Ya, ketika marah ya, seperti itu. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan innal ghadaba jima'u syarr wa anna taharruza min jima'ul khair. Sesungguhnya kemarahan sebab utama segala keburukan. Dan menjauhi kemarahan merupakan sebab segala kebaikan. Masya Allah. Hindari marah, jauhi marah. Nah, jadi makna larangan marah di sini bukan berarti kita harus menghilangkan marah kita. Enggak, itu enggak mungkin. Enggak mungkin ya, sebab itu adalah bawaan dari sifat kita manusia. Semua orang punya potensi marah. Namun yang dimaksud dengan la taghdab, jangan marah, ketika tiba atau timbul kemarahan kita sewaktu-waktu, kita supaya dapat ya memanage atau mengatur, menjaga jangan sampai kita meluapkan atau melampiaskan. Naam, seperti itu maksudnya. Oleh karena itu Islam ya memotivasi kita umatnya supaya berhias dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak yang terpuji. Apa diantaranya? Jangan mudah marah, itu diantaranya ya. Kemudian bagaimana supaya kita tidak mudah marah? Maka lakukan tindakan preventif atau pencegahan atau syaddud daro'i bahasa Arabnya. Apa diantara tindakan pencegahannya? Satu kata ulama, mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Nah ini yang pertama. Jadi kita supaya melatih sikap ini. Mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ini tolong dilatih. Ya. Ya. Nabi mengatakan man yatasobbar yusobbirhullah kata Rasul.
Barang siapa yang melatih dirinya bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi sabar itu akhlak yang terpuji, yang tidak serta-merta kita dapat melakukannya tanpa melalui latihan-latihan. Makanya untuk menjadi penyabar itu perlu proses. Dulu mungkin yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah pensiun, ketika pertama masih menjadi pegawai mungkin wah, sikapnya itu apa? Masih sulit mengendalikan emosi. Lihatlah di YouTube misalnya, di media sosial, lihat para pejabat-pejabat ketika masih menjabat rata-rata masih mudah emosi, ya, sulit mengendalikan emosi. Butuh proses. Namun lihat ketika sudah semakin tua, ya semakin uban, sudah semakin banyak. Apa yang terjadi? Sudah mulai penyabar, ya. Waktu memberikan pelajaran kepadanya. Nah, mungkin ketika manten anyar ya begini-gini ya, dan sebagainya, awal punya anak dan sebagainya ya. Nah, itu perlu proses. Perlu proses. Makanya ini perlu dilatih ya, yaitu mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, terutama kesalahan istri kita, anak kita. Ini tolong diperhatikan. Kita kadang itu kalau kesalahan teman, ya, teman ngopi, teman ya, kerja, teman sejawat itu, masya Allah mudah memaafkan. Namun kesalahan istri dan anak kita mudah ya tersinggung dan sebagainya ya, masya Allah. Ini yang harus kita berubah mulai sekarang. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahli. Laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Nah, yang kedua, ya, biasakan wajah ini selalu dipenuhi dengan senyum. Nah, ini dia. Ini dapat mencegah marah. Ya, jadi biasakan wajah kita itu selalu dipenuhi dengan senyum. Ini harus kita latih. Ya. Bagaimana caranya? Ya mulai nanti pulang biasakan tersenyum di hadapan istri, di hadapan orang tua, di hadapan anak, di hadapan mertua, di hadapan sahabat-sahabat. Kita biasakan tersenyum. Ya, maka insya Allah ya, ketika kita membiasakan tersenyum, mengawali pertemuan dengan salam, lalu ya kalau memang kondisi memungkinkan berjabat tangan, karena keutamanya besar. Ya. Ketika bertemu ucapkan salam, berjabat tangan kalau memungkinkan ya, maka silakan berjabat tangan. Selama kita belum melepas tangan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu berjabat tangan ya, insyaallah ya. Jadi biasakan seperti itu, biasakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang dapat ya, menghilangkan sifat marah ketika sedang marah, menjauhi sifat medit atau pelit. Nah ini dia, jauhi sifat pelit ya. Nah, pelit itu dapat menjadikan diri kita mudah marah, dan sebaliknya dermawan, loman, gampang awean, tidak pelit, ini menjadikan kita ya dapat menekan kemarahan. Nah, ini diantara sifat orang yang dermawan. Insya Allah kalau 3 tip ini jenengan laksanakan, yang pertama mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, wajah yang selalu sumringah, ceria, tersenyum. Makanya ada teman itu kasih tip ya, teman ini kebetulan sales yang sukses di Bali. Ya. Saya tanya, kok bisa sukses sampai jadi sales ya? Wah, tip pertama dulu awal-awal sebelum keluar rumah saya bercermin, pegang penggaris, taruh di depan mulut, dilebarkan seret sekian senti. Nah begitu caranya ya. Jadi biasakan tersenyum ya, seperti itu. Nah sales begitu, harus sabar sales itu ya, sebab sales menghadapi banyak ya konsumen yang bermacam-macam. Saking suksesnya ya, saya tanya itu yang sukses itu, setiap saya datang itu sampai dirindukan katanya. Padahal saya nagih utang itu ya, nagih utang tapi dirindukan. Kenapa? Karena saya orangnya itu supel ya, sumringah, senyum, suka guyon ya, sampai sering diguyoni tidak di mantuku dan sebagainya ya. Kenapa? Karena mudah senyum seperti itu. Saking ya banyak yang nawari, sampai sekarang dia umur 30 tahun nggak nikah. Kenapa? Bingung, ya banyak pilihan. Ya, semua orang nawari soalnya. Yang nawari nggak main, maknanya bos di Bali itu. Ya bos-bos ini dan itu.
Nah, ini cerita teman saya ya, Masya Allah ya. Sampai sekarang tak gojol kok niki kok gak rapi-rapi. Bingung aku, kakek pilihan katanya. Ya wes, selamat ya. Selamat apa itu? Jomblo ya, jomblo. Nah, ini ya 3 tip ya ketika kita supaya dapat mudah memaafkan. Yang kedua, tindakan preventif kita adalah jika timbul kemarahan dalam diri kita, maka lakukan sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan ya, yang bisa memudahkan kemarahan, meredamkan. Apa di antaranya? Nanti kita sebutkan pada kajian yang akan datang. Naam, kita akan melanjutkan dulu sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tidak berbenturan kalau kita bisa memposisikan pada tempatnya masing-masing. Ya, tergantung kita aja. Kita mau mengutamakan akhlak karimah, mengutamakan ajaran Islam atau ya kebiasaan yang sudah terjadi di daerah kita seperti tinju dan sebagainya. Sebenarnya itu mudah saja. Kalau Anda punya kekuasaan, mungkin Anda sebagai wasit misalnya, atau mungkin ada sebagai ketua olahraga misalnya di Indonesia ini, Anda bisa aja buat peraturan yang sesuai dengan syariat. Ketika pertandingan berlangsung dilarang menyerang wajah, selesai. Nggak bertentangan sebenarnya. Ya memang repot ya kalau dibikin repot dan gampang kalau dibikin gampang. Makanya nanti kalau Anda ditakdirkan, saya bilang apa? Kalau ditakdirkan jadi pemegang kekuasaan. Ya, mungkin ada jadi wasit internasional ya sudah berperaturan selama pencak silat gak boleh menyerang wajah, yang lain silahkan kan begitu. Dan kalau nggak salah di sebagian peraturan itu kalau menyerang wajah itu didis katanya ya, didis kalau di peraturan itu betul. Saya punya murid tapak suci ya, murid saya madrasah sampai SMA itu ikut tapak suci, dia sebenarnya menyerang sini tapi karena musuhnya megang wajah akhirnya didis ya. Nggak jadi juara 1. Wajah juga nggak boleh sebenarnya dalam syariat. Jadi kita harus mengutamakan syariat sebenarnya, syariat ya. Kalau nggak salah di tinju juga pakai itu ya, di pemula itu. Wah iya, atau nggak sakit itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk menjalankan ajaran Nabi, jangan memukul wajah. Nah, sudah Anda nggak usah ikut yang biasa terjadi di sana ya. Maka tadi saya katakan kalau Anda ditakdirkan jadi pemegang kekuasaan dan sebagainya, maka ini amalkan hadis ini seperti itu. Ittaqillah mastata'ta, bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Paling enggak kalau Anda enggak mampu, Anda kasih masukan. Anda sudah lepas sudah lepas. Kan Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadih. Yang pertama rubah dengan tangan. Tangan bisa bermakna kekuasaan, kekuatan. Ya. Fa illam yastati', kalau Anda enggak mampu fa bilisani, dengan lisan. Dinasihati, di amar ma'ruf ya, nahi mungkar dengan lisan. Ini enggak boleh begini-begini ya. Bisa dengan surat dan sebagainya ya. Kalau itu sudah enggak mampu semua, maka yang terakhir bil qalbi, dengan hati. Anda mengingkari di dalam hati. Ketika melihat tinju itu, demi Allah saya mengingkari perbuatan memukul wajah, selesai. Walaupun Anda gak mampu bertindak dan mengingkari kemungkaran dengan hati, wahwa adhaful iman, itulah ya iman yang paling lemah. Tapi lumayan Anda masih punya hujah di hari kiamat. Pak Fulan, kenapa kamu dulu kok ya tidak mengingkari tinju memukul wajah? Sudah mengingkari dengan hati, ya kan sudah punya alasan. Tapi kalau sudah babar lisan, sudah tidak mencegah dengan tangan, enggak mencegah dengan lisan, hati juga mengiyakan. Hati mengridhoi. Wah, cocok itu. Wes antem raine ajur. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini bahaya. Nah, minimal kita mengingkari dalam hati kalau kita lemah keimanannya. Begitu. Makanya ulama buat kaidah-kaidah ketika ada kemungkaran, Anda pemimpin, kepala desa misalnya, Anda punya hak di desa ini.
Namun ketika Anda mengingkari dengan kekuasaan mengakibatkan keluarga Anda bahaya, ya, diri Anda bahaya, maka Anda bisa menggunakan lisan, tidak menggunakan kekuatan. Jadi itu diperhatikan dalam Islam. Ya, misalnya Anda mengingkari kemungkaran dengan tangan, moro-moro bojone Anda diculik dan sebagainya, kan bahaya juga. Makanya Islam memperhatikan masalah ini. Nah, jadi enggak ujuk-ujuk ngawur Islam itu enggak, ada proses. Ada proses. Nah, mengatakan nggih. Nah, Allah alam bisawab. Iya. Mana? Akhlak ya. Ya, akhlak ya. Akhlak itu dari kata khuluk ya. Khuluk itu adalah sering diterjemahkan dengan budi pekerti. Budi pekerti atau ya sifat bawaan yang sesuai dengan syariat seperti pemaaf ya. Kemudian andap asor ya, itu termasuk bagian dari akhlak. Dan akhlak ini definisinya luas. Makanya ulama ketika ditanya akhlak, jawaban mereka itu 3. Apa itu akhlak? Hasan al-Basri mengatakan akhlak itu adalah ya badzulul wus'i, engkau mencurahkan tenagamu membantu orang lain. Kemudian engkau murah senyum ya, atau ya yang ketiga engkau menahan diri tidak menyakiti orang lain. Itu definisi akhlak. Karena begitu luas definisinya, maka ulama membuat jawaban yang simpel tapi mencakup semuanya. Apa pertama? Badzulul wus'i, engkau mencurahkan tenagamu membantu orang lain ya. Yang kedua, engkau berwajah yang ceria. Pokoknya keluar rumah, dalam rumah senyum. Yang ketiga, menahan dirimu tidak menyakiti orang lain. Itu akhlak. Selesai. Mencakup semuanya sudah ya, mencakup. Akhlak terpuji ada di situ, akhlak tercela ada di situ, yaitu mengganggu orang lain, baik dengan isyarat, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan komentar, dengan tulisan, termasuk semuanya di situ. Kalau dijabarkan luas, makanya kitab akhlak itu kalau Bapak mau beli ada 4 jilid Pak, tebal-tebal. 1 jilid itu 800 halaman, ada 4 jilid berbahasa Arab. Kalau mau beli ya, Masya Allah ya, harganya bisa pesan sama saya ya, bisa pesan sama saya. Harganya kalau yang cetakan ini karena cetakan terbaik ya, cetakan Saudi. Harganya seingat saya yang terakhir update itu 900 sekian gitu. Belum ongkir ya. Itu kalau mau beli, tapi masih berbahasa Arab. Itu luas sekali pembahasan akhlak ya. Masya Allah ya, ada 4 jilid tebal. Ya, berarti akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya akhlak-akhlak ini. Banyak sekali membahas. Akhlak terpuji juga banyak macamnya, akhlak tercela banyak macamnya. Cuma cakupannya itu tadi. Akhlak itu adalah kita membantu orang lain ya, berwajah yang sumringah, kemudian menahan diri tidak sampai menyakiti orang lain, begitu. Sehingga ulama mengatakan kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan berbuat jahat kepada orang lain, kan begitu. Nah, taib. Yang lanjutan kemarin. Nggih. Baik.
Waktu terbit itu jam 5.34. Kemudian waktu suruk sholat isyraq nanti jam 5.40 berapa. Sebenarnya waktu najab kita bukan hanya 5 menit ya, lebih dari 5 menit ya, hampir 15 menit sebenarnya. 15 menit kan najab kita kan, ya banyak sebenarnya ya. Taib. Jadi itu sudah cukup menurut saya ya, 15 menit. Ya. Tapi ya nggak masalah lah, kalau memang nanti dibutuhkan ya nanti kita akan buka yang lebih panjang. Jadi kondisional Pak ya, kondisional. Kenapa? Kadang pembahasan kita ini belum tuntas juga, seperti bab kedua tadi belum tuntas ya. Tapi kita sudah kasih kesempatan 15 menit ya seperti itu. Oke. Materi-materi yang lalu itu masih tumpuk undung antara yang diterima dan yang tidak. Nah yang tidak itu kan segera diselesaikan. Kalau nanti ditumpuki lagi, akhirnya terlalu tidak. Iya. Iya, taib. Tentang pertanyaan-pertanyaan kemarin itu, kita kan waktunya adalah kajian tafsir. Makanya kita sudah siapkan jawabannya untuk hari tafsir. Oh kok nggak ditanyakan aja kemarin. Jadi kita kan sering menyampaikan, bagi yang mau bertanya silakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya. Dan saya sudah sarankan ditulis. Nanti tulisan kita bawa. Karena ketika kajian kita bisa buka lagi. Kenapa? Saya itu banyak jadwalnya. Kajian kita juga bukan hanya di sini. Dan tugas saya itu menjawab pertanyaan juga banyak ya. Jamaah Jember juga sering bertanya tiap hari di grup saya. Kemudian Karanganyar, Lengkong. Jadi bukan hanya di sini. Makanya saya sarankan pertanyaan itu tulis. Nanti ketika pertemuan kita bisa cawang ini sudah dibahas begitu. Nah begitu. Itu sudah disiapkan kertas kalau nggak salah. Seperti. Nah, jadi insya Allah untuk pertanyaan kemarin itu kita akan jelaskan pada kajian tafsir sebagaimana kemarin dijelaskan. Ya, seperti itu. Nah, maunya saya tadi kalau nggak ada yang bertanya, saya akan menjelaskan yang itu supaya lebih cepat terselesaikan kan begitu. Sehingga nggak numpuk dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan insya Allah kita banyak waktu untuk di sini karena nggak terlalu padat di sini, cuma seminggu 2 kali ya seperti itu. Tolong ya nanti disiapkan takmir kertas supaya nanti kita sama-sama belajar, nanti kita bisa selesaikan permasalahan yang belum dipahami dan sebagainya. Nah, katakan nggih? Baik, insya Allah cukup. Nah, ini yang kita sampaikan, masih ada waktu untuk persiapan ya. Yang mau berwudu silakan berwudu. Semoga ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.